Oke, baik, selamat datang kembali di channel Ilmu Komputer dan Informasi. Kali ini kita akan membahas yaitu PHP MySQL, yaitu tentang program simpan dengan editornya adalah Adobe Dreamweaver. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, untuk kalian yang sedang menonton video tutorial ini, jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe untuk melihat video tutorial yang selanjutnya. Oke, terima kasih. Oke, baik, sebelum kita rancang untuk program simpannya, yang pertama adalah kita sediain dulu database-nya ya. Untuk database-nya ini nggak akan saya bahas bagaimana cara membuatnya karena di pertemuan sebelumnya itu sudah ada saya buat tutorialnya ya. Nanti untuk kalian yang sedang menonton video tutorial untuk program simpan ini bisa dicek ya untuk di pertemuan yang sebelumnya. Oke, baik. Nah, di sini adalah ini kita buka PHP MyAdmin-nya ya, PHP MyAdmin. Ya, di sini adalah sudah saya buat yaitu database-nya itu sekolah ya. Ini saya klik untuk nama database-nya sekolah. Dan tabelnya itu sudah ada, nama tabelnya adalah tabel guru ya. Ini ada guru. Saya klik. Kemudian setelah saya klik untuk nama tabelnya, di sini nanti sudah terbentuk yang namanya struktur daripada tabelnya yang ini ya. Nah, ini struktur tabelnya di mana untuk jumlah field ya, di mana untuk jumlah fieldnya ada 8 field. Mulai dari NIP, nama, jengkel, mata pelajaran, pendidikan, status jam mengajar dan tahun masuk. Dan tipe datanya sudah ditentukan. Oke, sudah dibuat. Kemudian untuk isinya datanya belum ada ya. Ini saya klik struktur. Untuk melihat isinya ini kan masih tanda silang ya. Nah, ini belum ada kalau seperti ini. Nah, kalau nanti ini bisa diklik browse-nya berarti datanya sudah ada. Oke, baik, kalau sudah ada database-nya dan tabelnya sudah kita rancang. Nah, sekarang kita buka Adobe Dreamweaver-nya. Yang kita pakai di sini, yang saya pakai adalah Adobe Dreamweaver CS3. Nah, perlu diingat bahwasanya untuk program PHP yang kita buat di Adobe Dreamweaver ini di mana saja pun itu konsepnya sama. Mau dibuat di Sublime Text juga bisa, mau dibuat di Notepad juga bisa, di editor misalkan di Codeigniter juga diketikkan program yang kita buat nantinya itu bisa juga digunakan. Nah, bedanya di sini adalah di sini tidak murni misalkan kalau kita buat tabel ya, tidak murni adalah program semua atau script semua, tapi ini dibantu dengan yang namanya desain ya. Nah, kita bisa mendesain dengan tahap objek ya. Ini ada kita klik yang namanya di sini nanti ada menu-menunya. Oke, baik. Yang pertama adalah kita rancang dulu yang namanya formnya ya. Sebelum kita simpan nanti ke database-nya ini ke dalam tabelnya, kita rancang dulu formnya. Nah, untuk merancang formnya, di sini kita klik dulu dari tab desain. Ini ada kode, ada split. Nah, kalau split ini ada dua tampilan, yaitu kode dan desain. Nah, kalau kita untuk mendesain ini kita klik tab desainnya. Oke, untuk desain view-nya. Kemudian di desain ini kita buat dulu adalah sebuah form. Caranya adalah klik menu insert, kemudian dari menu insert saya pilih form. Kemudian saya pilih lagi form. Oke. Nanti tandanya ada garis merah seperti ini ya. Kalau sudah di enter dulu 3 kali supaya ada jarak ya, ada ruang untuk menginput objek yang lain. Kemudian saya kliklah di atas di sini. Nah, yang kita lakukan di sini adalah untuk pembuatan form itu kita buat yang namanya bantuan daripada tabel ya. Bagaimana cara memasukkan tabel ini? Ini kursornya ada di dalam form ya, jangan di luar ya, jangan di luar form. Kita klik di dalam formnya. Kemudian untuk membuat tabel itu dari menu insert, kemudian saya pilih table. Shortcut-nya adalah Ctrl Alternatif T ya. Nah, ini saya klik table. Nah, di sini adalah kita disuruh untuk jumlah rows-nya berapa dan jumlah kolomnya berapa. Nah, di sini adalah jumlah field yang kita punya tadi di data kita tadi ada 8 field. Nah, untuk judul kita buat penambahannya 2, berarti 8 field ditambah 2 baris nanti kita masukkan, berarti jumlah barisnya kita buat 10. Kemudian kolomnya kita buat adalah 2. Kalau sudah, untuk tabel width-nya, lebar daripada tabelnya itu 100, berarti nanti akan maksimal lah, nanti lebih besar lagi lebar tabelnya ya.
Nah, kemudian untuk yang ini ada dua versi, ada persen di sini. Kemudian border indexnya ini adalah ketebalan bingkainya. Semakin besar angkanya berarti ketebalan bingkainya semakin tebal ya. Kemudian cell padding untuk jarak antar kolom. Ini bisa ditentukan berapa. Kemudian cell spacing jarak antar baris. Oke, ini saya buat 3. Oke. Nah, kalau sudah kita isikan, kita atur di sini sampai cell spacingnya, kemudian kita okekan. Nah, ini dia ya. Kita buat judul di baris pertama. Nah, ini kita gabung dulu. Ini kan ada 2 kolom ya. Kita gabung dulu kolomnya. Ini saya blok dari kolom pertama. Di baris pertama ini saya blok 2 kolom ini di baris pertama. Untuk menggabung kolom ya, caranya adalah klik kanan di baris yang terblok tadi, di baris pertama klik kanan, kemudian pilih yang namanya di situ table ya, silakan pilih table, kemudian pilih merge cell ya. Merge cell-nya ini silakan diklik. Nah, ini sudah digabung. Oke, jadi 1 kolom dan 1 baris. Di sini kita buat adalah silahkan isi data dengan ya benar. Oke, ini kita buat. Nah, kemudian di baris kedua ini kita gabung lagi kolomnya. Ini kita 2 kolom ini di baris kedua, klik kanan pilih table ya, kemudian pilih merge cell. Di sini di baris kedua kita buat lagi adalah keterangannya ini adalah mengenai data guru SMK ya, misalkan seperti ini. Kalau sudah, untuk membuat ini rata tengah ya, ini ada propertiesnya. Ini ada propertiesnya, kita klik ya, ini ada di bagian bawah ini ada properties. Silahkan klik nanti yang ini, align center. Bisa dilihat mouse pointer saya, ini ada align center. Saya klik. Nah, ini sudah rata tengah. Oke. Nah, ini masih pemula ya. Kalau di di Sublime Text atau di Codeigniter itu kita ketikkan skripnya secara manual. Nah, kalau ini tinggal kita klik-klik dulu ya. Dan kalau sudah, nanti untuk pewarnaan dan desain-desain yang lain seperti bold dan ukuran ya, ini ada size ya. Nah, ini ada size, kemudian nanti untuk warnanya ini ada font color, nanti silakan disesuaikan. Oke. Nah, kalau sudah, di baris ketiga kita buat fill-nya yang mau kita buat tadi. Ada tadi nib ya, ada nib. Kemudian ada kita buat nama guru, di bawah ada yang namanya jenis kelamin ya, ada tadi jenis kelamin. Kemudian di bawah kita buat yang namanya mata pelajaran. Kemudian di bawahnya lagi ada yang namanya pendidikan. Kemudian di bawah pendidikan ada field yang namanya status ya. Kemudian di bawah status ada namanya jam mengajar ya, jam mengajar. Kemudian di sini kita buat lagi yang terakhir ada yang namanya tahun masuk. Oke. Kalau sudah ini kita aturlah lebarnya, ini arahkan di sini ya, di pembatas antara kolom 1 dengan kolom 2. Saya arahkan mouse pointernya di sini, klik tarik ke sebelah kiri. Oke, ini. Nah, kemudian di sini kita buat di sejajar di barisan nib ya. Saya buat objeknya untuk menampung nib, nanti kita butuh yang namanya text fill. Untuk memasukkan text fill-nya dari insert, dari menu insert, kemudian pilih form. Kemudian saya pilih text fill. Oke, kemudian kita okekan langsung. Ini sudah masuk yang namanya text fill-nya. Oke. Untuk nama guru kita buat lagi sebuah text fill, objek text fill. Saya pilih insert, kemudian pilih form, kemudian kita pilih text fill. Oke, kemudian kita okekan. Nah, untuk panjangnya ini, panjang objeknya ini bisa kita tentukan di bagian properties namanya char width ini. Di bagian char width. Kemudian di bagian char width ini kita buat misalkan 40, enter. Oke, ini saya buat 40 char width-nya, 40 karakter, ini sudah semakin panjang ya. Sehingga nanti untuk menginput nama guru nanti kalau dia terlalu panjang sudah muat. Tapi kalau objeknya belum bisa menampung nama yang kita masukkan, silakan dipanjangkan lagi objeknya. Di bagian
cara widthnya. Kemudian jenis kelamin, ya, ini kita buat objeknya menggunakan yang namanya adalah list menu. Oke, karena dia berdasarkan daftar ya, atau list ya. Nah, di sini kita kliklah di bagian objek list menunya, kemudian di sini ada tombol yang namanya list values ya. Ini ada list values. Saya klik tombol list values-nya. Di sini kita buat item labelnya itu ada pria. Oke, tekan tombol tab di keyboard atau tambah plus ya. Ini tanda plusnya diklik atau tombol tabnya ditekan di keyboard. Kemudian kita buat di sini adalah wanita. Jenis kelaminnya pria dan wanita. Kalau sudah, kita klik tombol OK. Ini sudah ada dua nanti di sini. Oke, pria dan wanita. Kemudian yang berikutnya untuk mata pelajaran. Untuk mata pelajaran kita buat lagi menggunakan dari insert pilih form, menggunakan yang namanya list juga, list menu. Kemudian kita okekan. Di sini kita isikan kembali, klik objeknya, kemudian pilih tombol list values. Ini saya klik list values-nya. Di sini kita buat misalkan adalah matematika. Kemudian tekan tombol tab di keyboard. Kemudian kita buat sejarah. Ya. Kemudian kita buat kimia. Tekan tab, kemudian kita buat fisika. Oke, ini saja dulu, nanti bisa ditambahkan lagi kalau sudah kita tekan tombol OK. Nah, ini dia. Kemudian yang berikutnya lagi untuk pendidikan sama juga kita buat objek teks objek yang namanya list menu. Nih, oke kan? Nah, sama juga klik di dalam objeknya, kemudian klik tombol list values. Nah, untuk pendidikan kita buat D3. Kemudian S1, kemudian pendidikannya S2. Kalau sudah, oke kan. Nah, ini sudah terisi. Status juga sama, statusnya juga kita gunakan menggunakan list menu. Kemudian kita oke kan. Nah, di sini kita isikan lagi di bagian list values-nya. Di sini kita buat statusnya adalah single, ya. Kemudian merit. Kalau sudah, kita okekan. Nah, seperti ini. Jam mengajar kita buat menggunakan yang namanya text field. Oke. Ini kalau kita ini jam mengajar ini, saya rasa ini terlalu panjang objeknya, kita kurangi jadi di bagian char width-nya ini di properties silahkan kita buat 10. Seperti ini. Oke. Nah, kemudian untuk tahun masuk ini juga kita gunakan tahun masuknya adalah menggunakan list menu. Oke kan? Nah, tahun masuknya di sini kita klik di objeknya, pilih list values. Kemudian kita buatlah misalkan di sini adalah 2000 tahun 2021, kemudian tahun 2022. Nanti ditambahkan lagi bisa. Oke, kalau sudah diokekan seperti ini dia. Nah, kemudian ini alangkah bagusnya ini dinamai setiap objeknya ya. Dinamai setiap objeknya. Ini kan kalau saya klik di sini, objek yang pertama namanya text field. Perhatikan di bagian properties yang ini bisa dilihat pointer saya ya. Namanya text field. Saya klik lagi di objek nama guru. Ini text field 2 dan ini juga nanti ada select ya. Sini juga namanya select 2. Nah, ini kita namai objeknya ya. Supaya nanti kita tahu untuk yang menampung nib itu nama objeknya apa, untuk menampung nama guru objeknya apa, biar nanti bisa kita tahu nama-nama objeknya masing-masing ya. Nah, di sini saya klik untuk di objek yang pertama, ini saya buat adalah T ya, saya buat di sini. Untuk nama objeknya saya klik di text field namanya T nib. Namanya saya buat T nib. Di objek kedua saya buat adalah T nama. Kemudian saya buat lagi di sini adalah T jengkel. Kemudian saya klik lagi sini, saya buat T maple ya, T maple. Kemudian saya buat sini T pendidikan. Kemudian di bawahnya lagi untuk status saya buat sini adalah T status. Kemudian yang berikutnya di sini adalah T jam ya. Kemudian
Di sini saya buat lagi T tahun. Oke. Nah, kalau sudah, ini sudah kita atur semuanya ya. Kemudian kita simpan lah ini ya, kita simpan. Nah, Ctrl S atau file pilih save. Ini Ctrl S, kita simpanlah ini di drive C ya. Kita simpan di drive C. Kemudian exampp ya. Kemudian pilih htdoc ya. Kemudian di htdoc inilah kita simpan. Kemudian di sini untuk file name-nya kita buatlah di sini adalah form ya. Kita buat sini adalah form guru ya. Form guru .php. Ya, namanya form guru .php, kemudian kita simpan, kita save. Oke. Kalau sudah, ini kita bukalah web browsernya, ini kita buat tab baru. Oke. Nah, di sini kita ketikkanlah localhost, kemudian slash ya, localhost slash kemudian form guru .php, enter. Nah, inilah dia hasilnya ya. Kemudian ini bisa kita isikan nantinya. Oke, ini sudah ada pilihannya, listnya, ini sudah ada, ini juga sudah ada. Oke, nah ini juga sudah ada. Nah, kemudian yang berikut adalah kita buat dulu tombol ya, tombol simpan dan batal. Di sini kita buat, ditambahkan dulu satu baris lagi ya, tekan tab di keyboard menambahkan satu baris lagi. Di sini kita buat tombol dari menu insert, kemudian pilih form, kemudian pilih button. Oke, kemudian kita okekan. Nah, di sini kita klik ya. Objeknya ini, tombolnya ini kita klik. Di bagian value ini di properties ya, di bagian value properties silakan ketikkan yang namanya simpan. Kalau sudah, enter. Ini sudah berubah simpan. Kemudian klik lagi di luar, masukkan lagi satu tombol form, kemudian pilih button, kemudian okekan. Oke, kemudian ini di bagian value-nya kita buat batal. Nah, untuk simpan, actionnya submit form. Ya, berarti kita submit, kita masukkanlah datanya. Kemudian kalau untuk batal, kita reset, dibatalkan. Kita pilih actionnya lah reset form. Oke, kalau sudah kita simpan, setiap ada perubahan, penambahan atau pengurangan di dalam formnya, ini kita Ctrl S supaya tersimpan. Oke, kalau sudah, buka lagi web browsernya seperti ini, silakan di refresh ya ini, atau tekan F5. Ini sudah muncul simpan dan batal. Misalnya kalau ini kita isi, misalkan ini saya salah-salahan, kemudian dibatalkan, ini kosong, dikosongkan. Oke. Nah, oke, baik. Yang berikut untuk yang namanya formnya sudah selesai. Oke, untuk formnya sudah selesai. Kemudian kita buat lagi file baru ya, untuk kode dari menu file, kemudian pilih new atau shortcutnya Ctrl tambah N. Saya klik new-nya. Kemudian pilih yang namanya PHP. Oke, kalau dia perintahnya menggunakan perintah CSS, pilih CSS. Kalau di HTML, pilih HTML. Ini sudah lengkap semua. Oke. Nah, kalau sudah pilih PHP, kemudian pilih tombol create. Nah, di sini. Nah, untuk yang ini kita masuk di bagian kodenya. Ya, ini kita masuk di bagian kode. Kalau yang tadi kita masuk di desain karena kita mendesain form ya. Nah, ini kita masuk ke kodenya untuk membuat kode programnya. Kalau sudah, ini kan sudah ada sintaksnya atau perintah-perintahnya, tekan Ctrl A. Ini kita hapus semua. Ctrl A, kemudian tekan delete di keyboard. Oke, ini sudah kosong ya, nggak ada lagi perintah-perintah di dalamnya. Nah, kalau sudah, programnya. Bagaimana membuat perintah PHP? Nah, silakan diawali dengan tag PHP ya, tag PHP seperti ini. Nah, kalau sudah, kita buatlah di sini adalah MySQL Connect. Oke, MySQL Connect, buka kurung, localhost ya. Di sini kita buat untuk nama hostname-nya localhost. Kemudian untuk nama username-nya adalah root. Kemudian passwordnya kosong. Oke, untuk kemudian
MySQL, kemudian select, memilih database, select DB, nama databasenya adalah tadi sekolah. Oke, titik koma. Oke, sebentar ini kita perbesar dulu tampilannya. Ctrl tambah U. Oke. Kemudian di bagian font ya, pilih size-nya adalah 24. Oke, seperti ini ya. Yang berikut setelah itu kita buatlah di sini adalah ini slash 2 kali, ini untuk sebagai keterangan saja ya. Kita buatlah di sini. Yang kedua adalah mendeklarasikan ya variabel ya fill. Nah, kita kenalkanlah variabel fill-nya ya. Apa-apa saja tadi untuk fill-nya tadi ya, kita buatlah variabelnya. Oke. Nah, variabel yang pertama tadi ada yang namanya di situ adalah nib, ya kan? Sini kita buat adalah string nib. Di mana untuk pembuatan variabel itu diawali dengan simbol dolar atau string, ya. Sama dengan string ya underscore post, ya. String underscore post. Kemudian kita buat di sini adalah tanda petik ganda. Kemudian kita buat tadi adalah nama objeknya tnib. Ya, nama objek di sini ya, tnib ini nama objeknya yang ada di sini ya. Yang ini. Kemudian kita buat lagi adalah ada yang namanya nama guru, berarti string nama sama dengan string underscore post. Kemudian kita buat di sini adalah t nama objeknya ya, nama objek penampungnya. Kita buat tadi t nama, tutup siku, titik koma, enter. Kemudian kita buat lagi adalah jenis kelamin, string Jenkel ya, saya singkat saja. Kemudian string underscore post. Kemudian tanda petik tunggal, kita buat sini adalah t Jenkel. Oke, titik koma, ini Jenkel ya, ini kita buat Jenkel, jenis kelamin. Kemudian yang berikut adalah string yang namanya mata pelajaran ya. Di sini kita buat adalah mata underscore pelajaran. Oke. Kemudian ini saya singkat aja ya supaya tidak terlalu panjang. String mapel ya, mata pelajaran sama dengan string underscore post. Di sini adalah t mapel ya. Nah, kemudian ini kita cek dulu apakah dia tadi namanya. Ini kita cek untuk mata pelajaran pas ya, ini T mapel. Kemudian pendidikan. Sini kita buat lagi string ya. Sorry. Nah, di sini di bawahnya adalah string pendidikan sama dengan string underscore post. Sini tadi kita buat T pendidikan. Kemudian habis pendidikan kita buat tadi adalah ada status ya. Kemudian sini kita buat string status sama dengan string underscore post. Kemudian sini kita buat T status. Kemudian yang berikutnya adalah ada jam mengajar, string jam ya. Saya singkat aja, string jam sama dengan string underscore post. Kemudian T jam ya. Kemudian string ada lagi yang terakhir adalah tahun masuk, tahun underscore, atau saya buat aja langsung tahun masuk ya, THN masuk sama dengan string underscore post. Kemudian saya buat sini adalah T masuk. Ini saya buat tadi apa nama objeknya, ini kita buat tadi nama objeknya adalah T tahun ya. Sini kita buat adalah nama objeknya T tahun. Oke, ini sudah kita hitung dulu. Ini ada 8 field, berarti 8 variabel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, pas ya. Nah, yang berikutnya di bawah. Di bawah ini kita uji ya. Kita uji jangan ada data yang sama ya. Nanti di sini adalah kita batasi ya. Di sini kita buat keterangannya membatasi ya, data tidak boleh sama
Oke. Oke, membatasi data tidak boleh sama. Nah, kemudian caranya bagaimana? Kita buat sini adalah string check ya. Ini ada variabel check, string check sama dengan MySQL underscore query, buka kurung, kemudian kita buat sini menampilkan ya. Nah, select bintang from ya, tampilkanlah dari atau pilihlah semua dari guru, dari tabel guru, di mana ya where yang ditampilkan atau yang dicek adalah berdasarkan NIP ya, nomor induk pegawai, sama dengan yang ditampung oleh, ini saya buat sama dengan tanda kutip, yang ditampung oleh NIP itu tadi adalah si ini string NIP ya, nama variabelnya adalah yang ditampung oleh string NIP. Kemudian tanda petik tunggal, tanda petik ganda, tutup kurung, titik koma, enter. Oke, lalu di sini kita buat adalah kita uji jika string ada ya, jika string ada sama dengan MySQL fetch ya array. Nah, oke. Ini underscore ini ya, ini sini underscore, ini juga underscore array ya. Kemudian jika ada dari data array yang diambil dari variabel string check, kemudian buka kurung kerawal. Kalau ada ini echo ya, echo untuk mencetak, di sini kita buat data guru dengan NIP ya, tanda petik ganda, kemudian titik untuk menghubungkan ke variabel menggunakan titik. Nah, titik kemudian string NIP, titik tanda petik ganda, sudah ada. Nanti akan muncullah kalau sudah ada datanya ya, datanya sudah ada, nanti akan muncullah data guru dengan NIP. Misalkan sudah ada NIP 11 misalkan, berarti data guru dengan NIP 11 sudah ada. Nah, itu nanti keterangannya ya. Sini kita buat titik 2. Nah, kalau sudah, di sini kita buat adalah tutup PHP. Oke, kemudian kita tutup PHP. Kalau sudah ada data itu bagaimana? Berarti sini adalah kita buatlah dilingkan menggunakan perintah meta. Dilingkan nanti meta http equif, kemudian refresh, di refresh dia, kemudian konten ya. Ini konten ialah durasi waktu. Nah, kalau misalkan kita input data padahal sudah ada, maka nanti dia dalam durasi waktu 1 detik ya, dia akan kembali nanti ke form ya, ke form awal. Berarti tadi untuk form, nama formnya itu adalah form guru titik php ya, form guru titik php, kemudian tag penutup ya. Kemudian yang berikut kita buka lagi PHP. Oke, buka PHP, kemudian buka tutup kurung kerawal. Ini ya, ini dibuka, ini penutup ya, ini buka kurung kerawal, ini ditutup. Selesailah dulu untuk if yang pertama, pengujian yang pertama. Jika nanti ada data yang sama, maka dia nanti akan otomatis dilingkan, tetap dia berada di form guru. Kemudian kalau misalnya tidak ada data yang sama, barulah dilakukan yang namanya selainnya, else. Selainnya apa? Dilakukanlah yang namanya untuk penginputan. Berarti sini adalah buka kurung kerawal. Kita buatlah di sini adalah ini, kita buat masuklah kita ke program SQL untuk simpan. Oke. Nah, atau langsung ke sini juga bisa, ke langsung program untuk simpannya bisa juga tanpa dibuat untuk pengujian yang seperti ini. Oke. Nah, kemudian di sini di program SQL untuk simpan ini kita buat adalah string simpan sama dengan MySQL query ya, buka kurung. Perintah SQL untuk menyimpan apa? Di sini kita buat adalah insert. Masukkanlah ke dalam, insert into table. Nama tabelnya apa? Nah, tabelnya tadi adalah guru. Kemudian nilainya values ya. Nilainya yang diambil dari variabel. Nama variabelnya kita buatlah di sini yang pertama tadi adalah ini
Yang pertama ada nib ya, string nib. Berarti sinilah kita buat string nib. Oke. Koma, kemudian tanda petik ganda, kemudian kita buat lagi di situlah string nama. Oke, ini ada nama. Sini kita buat string nama. Kemudian kita buat lagi string jengkel ya. Tanda petik ganda, string jengkel. Tanda petik ganda lagi, koma, tanda petik ganda lagi. Habis jengkel ada tadi yang namanya mata pelajaran. Berarti sinilah string maple ya. Ini kita cek ya. Di sini tadi ada kita buat maple ya, string maple di sini. Kemudian tanda petik ganda, koma lagi, tanda petik ganda lagi, habis maple. Di sini ada string pendidikan. Berarti sini kita buat adalah string pendidikan. Oke, tanda petik ganda lagi, habis pendidikan ada lagi string status. Sini kita buat adalah string status. Tanda petik tunggal, koma, tanda petik tunggal, habis status ada string jam ya. Nanti sini kita buat adalah string jam. Oke, habis jam di sini adalah tahun masuk, THN masuk. Berarti sini kita buat string THN masuk. Tanda petik ganda, kemudian tutup kurung untuk menutup yang ini. Oke. Kemudian kita buat lagi tanda petik gandanya ini kan penutupnya belum ada. Berarti sini kita buat tanda petik ganda. Kemudian penutupnya ini lagi. Ini kan ada buka kurung kan? Sini kita buat tutup kurung dan diakhiri dengan titik koma. Itu kalau dia di setiap baris akhir baris program untuk perintah SQL diakhiri dengan titik koma. Kalau sudah kita buat di sini echo. Bahwasanya di sini kita buatlah keterangannya. Kalau sudah tersimpan nanti kita buatlah keterangannya di sini adalah data sudah disimpan. Oke. Kalau sudah kita buat titik koma. Kemudian kalau sudah di sini kita buat ini kan ada buka kurung kerawal, tentu kita tutuplah di sini. Oke. Kemudian kita tutup tag PHP. Dan kalau sudah tersimpan, bagaimana kalau sudah tersimpan nanti? Berarti dia kembali lagi ke form guru tadi ya. Berarti kembali dia ke form guru untuk menginput data yang baru lagi kan gitu kan. Artinya sini kita buat untuk perintah link adalah kita buat dengan menggunakan perintah meta http equif, kemudian di refresh. Dan kembali nanti di sini konten ini adalah durasi waktu selama 1 detik. Nanti akan kembali lagi dia nanti ke form guru titik PHP. Kemudian tutup tag. Ya. Kalau sudah ini kita simpan. Ini kan belum kita simpan. Ya. Nah ini belum. Kenapa dia nggak nampak ini underscore-nya ini? Ini karena kebesaran. Bisa dikontrol tambah U. Jadi misalkan 20, kemudian diokekan. Ini sudah muncul underscore-nya ya. Ini sudah muncul underscore-nya. Nah, mana nanti kejadian seperti itu nggak muncul underscore-nya nanti bisa disesuaikan ya. Kontrol tambah U, kemudian ini misalkan dibuat ukurannya di kode view-nya ya, di bagian kode view-nya ini 22, di bagian size okekan. Ini masih nampak ya. Nah, kalau sudah ini kita simpan Ctrl S. Kita simpan di folder di drive C ya, di drive C di folder exam.pp, kemudian di folder htdoc. Di sini kita buat adalah nama filenya simpan guru ya, simpan guru titik php. Oke, simpan guru titik php, kemudian kita enter. Kemudian kita aturlah di bagian form guru, di file form guru ini. Oke, yang kita atur di sini apa? Klik di bagian form yang ini garis-garis merah ini ya. Klik di bagian formnya ini yang garis putus-putus merah ini. Bisa dilihat mouse pointer saya yang saya tunjuk. Saya klik di formnya. Kemudian di bagian exchange-nya supaya nanti ada aksi ke kode program ya, supaya terhubung dia ke kode program yang kita buat tadi yang ini ya, simpan guru ini. Nah, di sini kita kliklah di bagian form.
Kemudian di bagian actionnya ini, di properties ini ada action, bisa dilihat mouse pointer saya. Di sini kita linkkanlah dia supaya bisa dibaca file simpan guru. Supaya bisa dibaca file simpan guru, actionnya kita buatlah di sini adalah namanya simpan guru.php. Kita ketikkanlah di sini simpan guru.php di bagian actionnya, kemudian enter. Kalau sudah di enter, jangan lupa di Ctrl S. Setiap ada perubahan silakan di Ctrl S. Kalau sudah, ini kita bukalah di web browser, kemudian kita refresh dulu. Ini kita refresh dulu. Kemudian nib-nya kita buat misalkan 1212, nama gurunya si Anissa. Ini misalkan kita buat wanita, ini silakan diatur ya. Jam mengajar saya buat 10, ini juga bisa diatur. Kemudian silakan klik tombol simpan. Oke, ini bermasalah di baris 18. Ini bisa kita cek di baris 18 di file simpan guru ya. Berarti kita cek di file simpan guru di baris 18. Ini ya, di baris 18. Ini kita cek di baris 18 di sini. Oke. Oh, ini ada buka, ini buka. Oh, ini penutupnya cuma satu. Ini ada dua ya. Ini kan ada dua pembuka, tentu ditutup dengan 2 kali penutup. Nih. Oke. Kemudian jangan lupa di Ctrl S dan ini di refresh lagi F5. Kemudian continue. Oke, ini data sudah disimpan dan kembali setelah tampil tadi data sudah disimpan, kembali lagi dia ke form. Nah, ketika dicek di sini perhatikan, ini kita cek di dalam database-nya, kita refresh dulu ya. Kemudian kita kliklah yang namanya tabel guru ini ya, kita klik tabel guru. Kemudian ini sudah muncul ya ini. Nah, ini sudah ada ya ini. Perhatikan. NIP-nya 1212 nama guru Anissa, ini juga sudah ada sampai tahun masuknya. Ya, ini sudah ada NIP-nya sampai terisi tahun masuk. Oke. Nah, kalau kita isikan kembali ya. Misalkan 333 ini nama gurunya si Andi misalkan. Kemudian pria ini sudah kita isikan, misalkan ini jam mengajarnya adalah 30 jam 2021, kita simpan. Ini data sudah disimpan. Kemudian kita kembali ke database, ke PHP MyAdmin-nya. Kemudian ini kita klik lagi browse. Oke, ini sudah ada. Ya, ini kita klik browse. Ini sudah ada 2, Anissa dan Andi. Oke. Nah, itulah dia yang sederhananya ya. Saya rasa gampang. Oke, itulah dia cara sederhananya untuk program simpan dengan database MySQL. Oke, baik, sekian tutorial kita untuk program simpan ini. Kalau ada komentar silahkan isikan di file komentar. Kalau ada yang mau ditambahkan lagi ya, yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan. Nanti akan kita kembangkan lagi. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat, semoga sukses. Saya ucapkan terima kasih.